Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara tertarik berdoa? Apakah saudara memiliki waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah saudara bisa berdoa hingga berjam-jam? Apakah ketika ada orang yang berdoa, membawakan doa syafaat, saudara fokus dalam doa itu? Ataukah saudara menjadi tertidur? Mungkin banyak orang tidak tertarik dengan hal berdoa. Padahal sebenarnya Yesus Kristus mengajarkan kita untuk berdoa. Mengapa demikian? Karena kita adalah anak-anaknya. Anak berbicara kepada Bapa. Jika anak tidak berbicara kepada Bapa, berarti ada masalah antara anak dengan Bapa. Apakah anak saudara mau berbicara kepada saudara? Jika mereka tidak terbiasa berkomunikasi dengan saudara, mereka tidak transparan, mereka tidak mengatakan apa isi hatinya kepada saudara, mungkin ada hal yang telah menjadi sekat antara saudara dengan anak saudara, dan di sanalah masalahnya. Dan kini kita sekarang dihubungkan dalam iman dan kebenaran. Itu mengapa Yesus langsung berseru lewat hal ini. Karena itu kamu harus berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudaraku, prinsip yang kita harus kerjakan dalam dunia ini adalah menguduskan nama Tuhan. Kita masih mengingat terkait tentang perintah-perintah Allah, mulai dari yang pertama sampai yang ke-10. Ketika kita mengingat dalam perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghakimi orang yang menyalahgunakan namanya. Karena banyak orang belakangan ini berkata dia adalah orang beriman, tetapi tidak memuliakan Tuhan dan menguduskan Tuhan lewat perbuatannya. Kita terkadang harus menjadi malu. Kita adalah orang Kristen, kita masuk ke rumah makan, tetapi kita makan tidak lagi berdoa. Jadi orang pun tidak akan melihat bahwa kita perlu dicontoh. Adakah dari antara kita ini berupaya untuk membuat teladan dalam hidup ini? Jangan-jangan kita sedang mempermalukan muka Tuhan. Maka ini menjadi prinsip bagi saudara. Jika saudara ingin mengawali sesuatu hal dalam hidup saudara, sekecil apapun itu, maka berupayalah untuk menguduskan nama Tuhan. Itu mengapa kamu berdoa. Jika nama Tuhan telah dikuduskan, bukankah ini menjadi berkat yang sesungguhnya bagi kita? Apa implikasi kita menguduskan nama Tuhan? Di ayat yang 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku yang terkasih, hidup kudus itu adalah hal yang kita harus capai. Kita harus bisa membatasi diri kita dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Jika dunia ini menawarkan hingar-bingarnya, kita harus bisa membatasi diri. Jika dunia ini sering sekali memberikan godaan-godaan, kita harus mampu membatasi diri. Ternyata kekuatan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu membatasi diri.
Daniel menjadi luar biasa karena dia mampu membatasi diri. Dan inilah kekudusan yang sesungguhnya. Jika aku masih terjun bebas melakukan huru hara dunia ini, aku telah mencemarkan nama baikku dan nama baik Allahku. Berhati-hatilah dalam hidup saudara, karena banyak di antara kita berdoa hanya untuk keinginan kita, bukan untuk keinginan Tuhan. Mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau adalah Allah yang benar. Oleh karena itu kami harus mengkuduskan nama-Mu. Engkau memiliki nama yang besar. Dan ampuni kami Bapa, kami sering sekali mempermainkan nama-Mu. Tidak memuliakan nama-Mu itu lewat hal nyata yang kami kerjakan. Perangai kami busuk. Perangai kami tidak mencerminkan bahwa Engkau hidup di dalam kami yang hidup ini. Kami mendengarkan firman-Mu, tetapi tidak menjadi pelaku. Kami hanya pendengar saja. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami diperbaharui, supaya kami sungguh-sungguh menguduskan nama-Mu lewat permohonan kami dan lewat pekerjaan kami. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.